Di sini saya akan menjelaskan konsep pengetahuan dan kompetensi pedagogik guru. Perkenalkan, nama saya Lydia Cahaya Novita Sialagan dengan NIM 231203028, Prodi S1 PGSD semester 4. Apa itu pengetahuan dan kompetensi pedagogik guru? Pengetahuan adalah pemahaman guru terhadap materi ajar, siswa, dan lingkungan pendidikan. Sementara kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Mengapa hal ini sangat penting? Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru yang menguasai kompetensi pedagogik dapat merancang dan melaksanakan pembelajaran yang lebih efektif sehingga mampu meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Yang kedua, memahami kebutuhan siswa dengan pengetahuan yang mendalam tentang psikologi perkembangan anak. Guru dapat mengenali karakteristik dan kebutuhan individu siswa. Hal ini memungkinkan guru untuk menggunakan pendekatan yang tepat dalam pengajaran sehingga siswa merasa lebih nyaman dan termotivasi. Yang ketiga, menjamin tercapainya tujuan pendidikan. Kompetensi pedagogik membantu guru dalam merencanakan dan mengevaluasi pembelajaran secara sistematis. Pada poin pertama, pengetahuan konten. Ini adalah pemahaman mendalam terhadap materi ajar yang akan diajarkan kepada siswa. Guru perlu memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang subjek yang mereka ajarkan agar dapat menyampaikan informasi dengan akurat dan relevan. Poin kedua, pengetahuan pedagogik umum. Ini mencakup strategi pengajaran yang efektif, manajemen kelas, dan prinsip-prinsip pembelajaran. Guru harus mengetahui cara-cara yang tepat untuk mengajar dan mengelola interaksi di dalam kelas agar proses belajar mengajar berjalan lancar. Poin ketiga, pengetahuan kurikulum. Pemahaman tentang silabus, standar pendidikan, dan materi ajar yang relevan. Guru harus mampu menyesuaikan pengajaran mereka dengan kurikulum yang berlaku agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Poin keempat, pengetahuan tentang siswa. Ini melibatkan pemahaman karakteristik, kebutuhan, dan perkembangan siswa. Dengan mengetahui bagaimana siswa belajar dan berinteraksi, guru dapat merancang pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kemampuan serta minat siswa. Jenis pengetahuan guru menurut Lee Shulman pada tahun 1987. Terdapat 4 kategori utama pengetahuan yang harus dimiliki oleh guru untuk mengelola pembelajaran secara efektif. Yang pertama, pengetahuan konten. Ini adalah pemahaman mendalam terhadap materi ajar yang akan diajarkan kepada siswa. Yang kedua, pengetahuan pedagogik umum. Ini mencakup strategi pengajaran yang efektif, manajemen kelas, dan prinsip-prinsip pembelajaran. Yang ketiga, pengetahuan kurikulum. Pemahaman tentang silabus, standar pendidikan, dan materi ajar yang relevan. Pengetahuan tentang siswa ini melibatkan pemahaman karakteristik, kebutuhan, dan perkembangan siswa. Pengertian kompetensi pedagogik. Pada poin pertama, pemahaman karakteristik peserta didik. Guru harus memahami latar belakang, kebutuhan, dan potensi siswa agar dapat merancang pembelajaran yang sesuai. Poin kedua, perancangan pembelajaran. Guru harus mampu menyusun rencana pembelajaran yang efektif, termasuk menetapkan tujuan pembelajaran dan memilih metode yang tepat. Poin ketiga, pelaksanaan pembelajaran. Ini mencakup kemampuan guru untuk melaksanakan proses belajar mengajar secara interaktif dan mendidik, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Poin keempat, evaluasi hasil belajar. Guru perlu melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa untuk mengetahui pencapaian tujuan belajar dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Poin kelima, pengembangan peserta didik. Selain mengajar, guru juga bertanggung jawab untuk membantu siswa mengaktualisasikan potensi mereka dan mempersiapkan mereka untuk berinteraksi dengan masyarakat. Selanjutnya, komponen kompetensi pedagogik. Yang pertama, pemahaman karakteristik peserta didik. Guru perlu memahami aspek fisik, moral, sosial,
kultural, emosional, dan intelektual siswa untuk dapat menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, penguasaan teori belajar dan prinsip pembelajaran. Guru harus memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip yang mendidik agar dapat merancang strategi pengajaran yang efektif. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Guru bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dengan mata pelajaran yang diajarkan, memastikan bahwa materi ajar sesuai dengan standar pendidikan. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik. Ini mencakup kemampuan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara interaktif dan mendidik, menciptakan suasana belajar yang kondusif. Tantangan dalam penguasaan kompetensi pedagogi. Yang pertama, kurangnya akses ke pelatihan dan pendidikan. Banyak guru, terutama yang berada di daerah terpencil, mengalami kesulitan untuk mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik mereka. Hal ini menghambat pengembangan keterampilan yang penting dalam pengajaran. Yang kedua, waktu dan kesibukan. Guru seringkali memiliki jadwal yang padat, sehingga sulit untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan profesional seperti workshop atau kolaborasi dengan rekan guru. Waktu yang terbatas dapat menghalangi mereka untuk berbagi pengalaman dan belajar dari satu sama lain. Yang ketiga, perbedaan kemampuan siswa. Kelas yang heterogen dengan siswa yang memiliki kemampuan dan kebutuhan belajar yang berbeda membuat guru harus lebih kreatif dan adaptif dalam merancang pembelajaran. Tantangan ini seringkali sulit diatasi tanpa dukungan tambahan. Selanjutnya, strategi meningkatkan kompetensi pedagogik. Yang pertama, mengikuti pelatihan profesional. Guru disarankan untuk rutin mengikuti pelatihan, workshop, dan seminar yang berkaitan dengan pengajaran dan pedagogik. Kegiatan ini dapat memperluas wawasan dan meningkatkan keterampilan mengajar mereka. Yang kedua, kolaborasi antar guru. Membangun jaringan dengan sesama guru melalui kegiatan seperti musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP, diskusi kelompok, dan listen study dapat membantu guru saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik. Yang ketiga, refleksi diri. Guru perlu melakukan refleksi terhadap praktik mengajar mereka untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi baru dalam pembelajaran. Kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan yaitu menegaskan bahwa pengetahuan dan kompetensi pedagogik merupakan fondasi utama keberhasilan seorang guru dalam mendidik siswa secara efektif. Dengan penguasaan kompetensi ini, guru tidak hanya mampu menyampaikan materi ajar dengan baik, tetapi juga dapat memahami kebutuhan dan karakteristik siswa, merancang pembelajaran yang relevan, serta menciptakan lingkungan belajar yang positif. Hal ini penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan mengembangkan potensi siswa secara holistik. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan kompetensi pedagogik harus menjadi prioritas bagi setiap guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan siswa mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna dan berkualitas.